Shalom adik-adik yang di Bogor, yang di Depok, dan yang di Tangsel. Sebentar lagi kita mau mulai ibadah. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selama ibadah, jangan ada yang makan ya, atau tidur-tiduran. Mari kita berikan sikap kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, untuk persembahan, adik-adik bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini. Kalian juga bisa minta tolong papa atau mama kalian ya. Oke, Selamat beribadah dengan sukacita. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk sekolah, teman, guru-guru, dan kepala sekolah. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Lindungi kami semua dari virus corona dan kami ingin kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, mari kita berdoa untuk bangsa kita ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan berkati semoga bangsa Indonesia bisa cepat-cepat Tuhan hilangkan virus corona ya Tuhan. Tuhan putuskan rantai virus corona. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan sembuhkan pasien-pasien yang terkena corona. Tuhan beri hikmat kepada Presiden bangsa Indonesia Joko Widodo. Tuhan berikan hikmat supaya dia bisa memikirkan bagaimana caranya agar virus corona bisa cepat-cepat pergi dari bangsa Indonesia. Tuhan berkati semoga narapidana Tuhan bisa tobatkan mereka untuk menjadi murid Engkau. Dan Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan jauhkan narkoba-narkoba, segala macam roh-roh jahat dari bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan ya. Amin. Hai teman-teman, sekarang kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan. Kau yang jauhkan keluarga kami dari segala sakit penyakit dan virus-virus corona ya Tuhan. Kau yang berikan kesehatan ya Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan. Kau juga lindungilah keluarga kami ya Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya ya Tuhan. Kau yang sertai keluarga kami ya Tuhan, kemanapun keluarga kami berada ya Tuhan, kemanapun keluarga kami pergi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk rumah kami ya Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya ya Tuhan, orang-orang yang jahat ya Tuhan, tahan-tahan yang jahat ya Tuhan. Kau yang jauhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Lebih keras lagi shalom adik-adik. Shalom. Luar biasa. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau muji Tuhan juga. Sebelumnya ayo kita bangkit berdiri dalam hitungan 1, 2, 3, bangkit berdiri. Ya, keren. Yuk kita mau nyanyiin tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Kita mau nyanyiin bareng-bareng. Tanganku ke belakang, tanganku ke samping, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama kakiku. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke samping, dan
untuk memuji Tuhan, kita nyatakan mar mar mar. Siap ya? Kita memuji nama Tuhan. Adik-adik boleh duduk nih di tempatnya masing-masing. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan mulia-mulia, kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Bagi anak
Kita katakan Hosana, Hosana bagi namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan ucap syukur untuk kedahsyatanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Aku mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik, kita buka mulutnya, kita katakan Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keluargaku. Terima kasih untuk teman-temanku Tuhan. Aku mengucap syukur, ku menyembah Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus ku baik. Haleluya, haleluya. Kasih luar biasa Haleluya, haleluya. Katakan sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Biarkan Engkau Allah yang memberkati setiap adik-adik Tuhan. Biar mendengarkan dengan baik, dengan hati yang mau penuh dengan sukacita, yang mau taat dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memberkati Tuhan Yesus setiap apapun yang dibicarakan oleh Kasanto Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, shalom adik-adikku yang luar biasa. Wah, hari ini kakak rindu sekali sama kalian. Kakak kepingin ketemu kalian nih secara langsung. Makanya kita terus doain ya biar Indonesia segera pulih. Nah, hari ini kakak lagi lihat nih. Wah, yang ada yang ganteng-ganteng nih ya. Wah, luar biasa. Ada yang cantik-cantik. Wah, sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah hari ini. Kalian luar biasa, hebat. Tuhan disenangkan dengan apa yang kalian lakukan. Nah, hari ini kita sama-sama nih mau belajar tentang pengabdian, oke? Nah, sama seperti Samuel dalam kisahnya di Alkitab, di Kejadian, Samuel menyerahkan hidupnya untuk Tuhan di kemah Tuhan. Nah, yuk sebelum kita mendengarkan kisah Tuhan, firman Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita di 1 Samuel. Coba, ada yang bawa Alkitab? Oh, udah disiapin. Keren. Ya, sama-sama di 1 Samuel. 1 Samuel itu ada di Kejadian Lama. 1 Samuel 3 ayat 19. Yuk, sama-sama kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Wah, luar biasa ya. Tuhan menyertai Samuel karena Samuel dengan sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Nah, sama-sama yuk kita bilang super kebenaran kita hari ini. Coba lihat di sini di sebelah sekarang kakak. Nah, yuk kita baca ya sama-sama 1, 2, 3. Aku mau menyerahkan hidupku pada Tuhan ya. Kalian luar biasa. Nah, ada yang tahu nggak pengabdian itu apa? Ada yang tahu? Coba siapa yang bisa menjawab pengabdian itu apa? Iya, betul sekali. Luar biasa. Pengabdian adalah berkomitmen, memberikan hidup kita, seluruh hidup kita, dan melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Setiap hari dengan sungguh-sungguh. Luar biasa, kalian hebat-hebat. Nah, kalau kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan, berarti hidup kita adalah milik Tuhan. 100%
punya Tuhan. Jadi hidup kita punya Tuhan. Nah, kita hari ini belajar tentang pengabdian. Ketika kita mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan, berarti kita harus komitmen kepada Tuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak komitmen itu apa? Nih, komitmen itu seperti ini. Kalian pernah lihat tentara atau ngelihat polisi? Itu mereka yang sedang bertugas dengan gagahnya, dia berjaga-jaga. Apapun yang terjadi, tentara itu dengan sigap pada posisinya. Dia tidak pergi waktu hujan, waktu badai, waktu ada petir, waktu panas. Mereka tidak pergi, dia tetap mengabdi kepada negara. Dia tetap berdiri dengan tegak menjaga daerahnya. Nah, itulah namanya komitmen. Sama dalam hidup kita harus tetap berkomitmen kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, walaupun panas, walaupun hujan, walaupun hari Minggu ada film kartun yang bagus, tapi aku tetap berkomitmen datang ibadah. Karena aku mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah yang namanya komitmen. Nah, ketika kita mengabdi sama Tuhan, berarti kita juga harus menyerahkan hidup kita nih kepada Tuhan. 100% kita memberikan kepada Tuhan. Nah, ingat gak minggu lalu kita sudah terima Tuhan Yesus, sudah mengizinkan Yesus untuk menyetir, mengendalikan hidup kita. Kemarin siapa yang sudah terima Tuhan Yesus? Wah, kalian hebat. Tuhan Yesus pasti disenangkan dengan apa yang kalian lakukan. Nah, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mengizinkan Tuhan mengendalikan hidup kita, berarti 100% hidup kita sudah punya Tuhan, sudah milik Tuhan. Itulah kenapa kita harus mengabdi kepada Tuhan. Nah, mengabdi juga berarti artinya melayani Tuhan setiap hari. Coba di sini, siapa yang mau melayani Tuhan? Wah, keren banget kalian mau melayani Tuhan ya. Tahu nggak, melayani itu apa sih? Melayani itu adalah melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Nah, kalau melakukan segala sesuatu berarti apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Misalkan bangun tidur. Nah, bangun tidur kita udah siap berdoa. Kita berdoa dengan semangat, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita belajar lagi di sekolah, wah kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus semangat, wah aku hari ini sekolah, aku hari ini mau belajar untuk Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, aku mau kasih nilai-nilaiku yang terbaik untuk Tuhan. Nah, misalkan lagi bermain, wah bermain juga harus memberikan yang terbaik loh buat Tuhan. Ketika kita bermain kita harus semangat, kita harus antusias. Aku mau main nih hari ini untuk Tuhan, aku mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Harus sportif, harus jujur. Nah, itulah yang terbaik untuk Tuhan. Atau misalkan disuruh mama cuci piring. Nah, kalian harus asik. Hari ini aku dapat kesempatan cuci piring. Aku mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan sebaik-baiknya. Nah, karena aku mau melakukan semuanya untuk Tuhan. Atau mungkin kalian disuruh mama untuk menyapu. Wah, asik. Hari ini aku mau menyapu untuk Tuhan. Aku mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Atau juga kalian sedang ibadah. Wah, kalian ibadah juga harus antusias, semangat. Hari ini aku mau ibadah untuk Tuhan. Bangun pagi, langsung mandi, sikat gigi, sarapan, dan ibadah kepada Tuhan. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, hati Tuhan pasti disenangkan. Oke, nah hari ini kakak mau nanya, siapa yang hari ini mau menyenangkan hati Tuhan? Wah, kalian mau melayani Tuhan ya? Mau menyenangkan hati Tuhan ya? Berarti kalian harus melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Jadi apapun yang kalian lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Nah, berarti hari ini kita belajar mengabdi. Mengabdi itu berarti hidup kita 100% punya Tuhan. Dan kalau kita 100% punya Tuhan berarti kita harus melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Siap? Siap dong. Wah, keren sekali anak-anak Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan pasti senang kan dengan apa yang kalian lakukan. Nah, yuk sama-sama sekarang bareng kakak kita mau berdoa kepada Tuhan. Kalian bener-bener mau kan melakukan yang terbaik buat Tuhan? Nah, yuk sama-sama yuk bareng-bareng dengan kakak. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengabdian-Mu kepada kami Tuhan. Engkau mau Tuhan Yesus
mati di kayu salib Tuhan Yesus, memberikan hidupmu Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan Yesus Allah. Dan kami juga Tuhan mau mengabdikan hidup kami, memberikan 100% hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau melayani Engkau dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami mau melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya untuk Engkau Tuhan. Ketika kami belajar, kami mau belajar dengan antusias dan sungguh-sungguh untuk Engkau Tuhan. Ketika kami beribadah, kami juga mau beribadah dengan antusias, dengan semangat dan sungguh-sungguh juga untuk Engkau Tuhan Yesus Allah. Ketika kami disuruh oleh orang tua kami Tuhan, kami juga mau dengan antusias melakukannya untuk Engkau Tuhan. Apapun yang kami lakukan, semuanya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hatimu Tuhan Yesus Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa setelah ini kita mau ada super ayat. Kita juga mau ada kreativitas. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Sato tentang Samuel yang disertai sama Tuhan. Sekarang Kak Ika pengen kalian ambil Alkitab kalian, kita mau buka super ayat kita di 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Itu super ayat untuk kelas besar ya. Untuk kelas kecil hanya dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Hanya sampai situ. Mohon divideokan lalu kirim ke kakak-kakaknya. Sekarang kita mau melakukan kreativitas. Kita mau buat selimut. Kak Ika mau tanya, siapa di sini yang punya selimut? Pasti semuanya punya. Kak Ika juga punya selimut. Tapi bicara tentang selimut, kali ini kita mau bahas selimutnya. Kenapa? Karena saat itu Samuel sedang tidur dan Tuhan memanggil dia. Samuel mendengarnya. Kita juga bisa mendengar saat Tuhan memanggil dan berbicara kepada kita. Asalkan kita mau taat dan mau terus baca firman Tuhan. Sekarang Kak Ika pengen kalian siapkan alat-alat untuk membuat kreativitasnya. Yaitu origami, spidol, glue, dan kertas berwarna putih. Plus gunting untuk memotong origami nanti. Pertama kita mau lipat dulu origaminya. Kita lipat ya adik-adik. Lalu kita gunting origaminya. Sampai berbentuk seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita mau tempel origami ini di kertas HVS yang tadi sudah disiapkan. Kita kasih glue. Mohon berikan glue secukupnya saja. Kita mau tempel. Kasih lagi glue. Kasih lagi. Sudah jadi deh. Di sini di atasnya kalian akan menggambar orang sedang tertidur ya adik-adik menggunakan spidol yang tadi. Jangan lupa saat kalian sudah mengerjakan kreativitas ini difoto dan dikirimkan kepada kakak-kakaknya. Oke? Baik adik-adik, kita tadi sudah menyelesaikan kreativitas dan super ayat. Lalu sekarang kita mau berdoa karena kita sudah menyelesaikan ibadah untuk hari ini. Kak Ika mau ajak kalian tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan menyertai Samuel dan kami percaya Tuhan pun akan menyertai kami. Inilah setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. See you next week, God bless you. Kalian hebat udah menyelesaikan ibadah sampai akhir. Jangan lupa untuk Like, subscribe, dan share. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.